Baik Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama, siapkan buka Alkitab bersama-sama Kolose pasal 1 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Nanti kita akan bahas secara mendalam di ayat 28. Dan saya memberikan sharing firman Tuhan hari ini adalah melayani dengan segenap tenaga. Berarti ada orang yang tidak mau melayani. Ada orang yang kalau ada waktu baru melayani. Ada orang yang melayani dengan setengah tenaga. Ada juga yang pura-pura melayani padahal tidak melayani. Dan hari ini kita mau menjadi bagian orang-orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap tenaga kita. Segenap tenaga bukan hanya bicara tentang tenaga secara fisik. Tenaga bisa bicara tentang pemikiran, kreativitas, bahkan dana, waktu, bahkan profesi yang Tuhan berikan kepada kita itu juga perlu kita persembahkan untuk melayani Dia. Maka saudara, hari ini kita membaca terlebih dahulu Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 27, 28, 29-nya kita simpan dulu. Beritahu sebelahnya katakan simpan dulu. Oke, mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3 kata Paulus apa? Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam tubuhku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara perhatikan, ada kata-kata yang saya berikan warna kuning, karena di pendahuluan saya ingin sampaikan bahwa begini saudara, judul perikop di dalam Kolose pasal 1, 24 sampai 29 ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul yang menurut saya tepat ya. Karena di situ diberikan pelayanan dan penderitaan Paulus. Maka dengan kata lain saya setuju bahwa dalam pelayanan pasti ada penderitaan. Tapi penderitaan belum tentu karena pelayanan. Ada orang yang menderita karena nggak cukup uang, pinjol digebukin. Nah, itu kan penderitaan yang bukan karena pelayanan. Maka Bapak Ibu Saudara, ada banyak penderitaan dalam kehidupan kita yang tidak seharusnya kita lewati. Tapi ada penderitaan-penderitaan karena melayani Tuhan yang tidak bisa kita hindari. Sehingga konsep ini perlu jelas bahwa saya hanya mau menderita saat saya tahu penderitaan itu untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, maka seperti mata uang, dua sisinya harus ada. Kalau tidak ada salah satunya, itu namanya uang monopoli. Yang tahu monopoli berarti sama tuannya dengan saya. Ya mungkin zaman sekarang nggak bermain itu lagi. Tapi yang jelas adalah pelayanan dan penderitaan itu satu paket. Katakan bersama dengan saya, satu paket. Siapa yang mau melayani Tuhan seumur hidupnya, katakan tinggi-tinggi, berarti seumur hidupnya akan bisa bertemu dengan penderitaan. Amin. Nah, konsep ini perlu ditangkap terlebih dahulu. Maka jika saudara, Pak Bos saya mau melayani di BSD, lalu tiba-tiba pikiran kita tidak mau menderita, kecewa, sakit hati, konflik, berarti dia belum siap dan belum tahu apa yang dimaksudkan dengan melayani Tuhan. Maka saudara, Paulus dikatakan di ayat itu, aku bersuka cita sekarang, bukan dulu, bukan nanti, tapi saat dia mengucapkannya, saat dia di ladang pelayanan, dia berkata, aku bersuka cita. Bukan karena punya uang banyak, tapi atas penderitaan karena melayani. Apakah kita mampu seperti itu Bapak Ibu? Seharusnya yang menjadi kemegahan kita, kebanggaan kita di hadapan Tuhan adalah ketika kita bisa menderita untuk Dia. Maka menambahkan penderitaan Kristus bukan berarti bahwa Kristus kurang menderita, bukan. Tapi berarti Dia ingin mengalami penderitaan yang Kristus pernah alami. Maka ketika Dia mengalami penderitaan untuk Kristus, Dia bersuka cita karena Dia bisa serupa Kristus. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, tanpa penderitaan kita tidak akan pernah bisa serupa Kristus. Amin. Maka saudara kalau kita lihat dari ayat tadi, kita bisa menemukan bahwa Paulus menyadari identitasnya adalah pelayan jemaat. Saudara sekali lagi, bukan aktivitasnya, tapi identitasnya. Firman Tuhan berkata, aku telah menjadi pelayan jemaat.
telah menjadi, aoris tensisnya. Berarti dari dulu sejak Tuhan memanggil dia saudara, dari dia buta melek lagi, saat itu dia identitasnya sudah berubah. Maka firman Tuhan berkata kita di dalam Kristus yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka di kelas encounter dikatakan bahwa kita adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Berarti rasa-rasa, bau-bau yang lama tidak ada lagi. Karena sudah fresh, baru. Berarti ada perpindahan, bukan perpindahan, ada pertukaran, bukan pertukaran, tapi ada pergantian identitas. Saya tidak lagi A, tapi sekarang B. Saudara perhatikan baik-baik, jika pelayanan menjadi aktivitas, suatu hari akan berhenti. Ya dong, gimana Tuhan? Aku gak dihargai, aku gak dipuji, aku gak begini, gak begitu, berhentilah dia. Tapi jika pelayanan lahir dari identitas, tidak akan pernah berhenti. Maka Joyce yang tadi main keyboard, yang cantik sekali itu. Anak siapa? Anak saya. Sampai dia nanti punya anak lagi dan saya menjadi canggah. Cie, ya, bukan lagi cicit ya. Saya punya lagi cucu, punya lagi cicit, dia akan tetap anak saya. Maka ketika anak-anak kita menikah, mereka tetap anak kita. Dan saya tetap ayah dia. Hanya kontribusinya saja sudah berbeda. Tanggung jawabnya sudah berbeda. Karena saya identitasnya ayah Joyce, maka saya akan melakukan aktivitas sebagai ayah. Maka saudara baik-baik. Saudara hari ini on fire lalu tiba-tiba berhenti melayani Tuhan. Karena pemahamannya hanya apa? Pelayanan itu aktivitas, bukan identitas. Pastikan pelayanan adalah lahir dari identitas kita sebagai pelayan Tuhan. Amin. Yang kedua tugasnya apa? Tugasnya dipercayakan oleh Allah. Bukan oleh Pak Boas. Bukan oleh koordinator. Tuhan ciptakan sistem itu saudara, supaya terjadi keteraturan. Karena Roh Kudus mau tertib dan teratur. Tapi pemimpin kita bisa salah betul. Tim kita bisa nyebelin betul, bahkan kita juga nyebelin kepada orang lain. Tetapi sudah dengar baik-baik, kita perlu tahu yang mempercayakan tugas pelayanan itu Tuhan, bukan manusia. Tuhan pakai institusi manusia, ada penatua, ada gembala, wakil gembala, koordinator, supaya tertib dan teratur. Tapi kita perlu menyadari tugasnya bukan dari manusia, tapi dari Allah. Biar tahu rasa Pak Anta, saya gak mau datang lagi jadi asyir. Biar dia tahu rasa. Loh, kita melayani buat dia atau melayani buat Tuhan? Kalau melayani buat Tuhan, maka terjadi konflik, it's okay, tetap kita datang gereja, tetap kita beribadah. Karena melayani saya untuk Tuhan, bukan untuk dia. Dan yang ketiga dikatakan, fokus Paulus adalah pelayanannya, meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya. Berarti pelayanan itu, ujung-ujungnya nanti bicara tentang apa? Ada pengajaran firman yang disampaikan. Karena Roma 1 ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah. Tanpa Injil kita powerless. Kita tidak punya kekuatan. Maka Roh Kudus akan membimbing menuntun kita kepada seluruh Injil. Seluruh kebenaran yang pernah Yesus ajarkan. Yang dia berikan lewat murid-muridnya. Yang kita kenal sebagai Alkitab hari ini. Karena itulah kekuatan kita. Maka saudara, ini 3 hal yang sebenarnya bisa menjadi khotbah juga. Tapi saya jadikan pendahuluan supaya kita mengerti saudara. Jarang-jarang ke BSD soalnya. Ya. Nah saudara, ayat 29 kita skip ayat 28. Beritahu sebelahnya ayat 28 skip. Nanti setelah ini ya. Ayat 29 mari kita baca, 23. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segenap tenaga. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Oh puji Tuhan ada ayat terakhir. Berarti bukan kekuatan Paulus tapi kekuatan Roh Kudus. Amin. Kuasanya bekerja kuat di dalam aku. Nah pertanyaannya adalah apa yang diusahakan Paulus? Apa yang dipergumulkan Paulus dengan segenap tenaga? Ini kan pertanyaan kita. Karena ada kata yang menarik di situ. Itulah yang kuusahakan. Itulah yang kupergumulkan. Apa itulah? Nah itulah makanya kita masuk kepada ayat yang ke-28. Maka ayat 28 menjelaskan secara singkat, padat, jelas, to the point. Tentang esensi melayani yang harus dilakukan oleh murid Kristus. Yang identitasnya sudah adalah murid Kristus. Yang kemudian memahami bahwa tugasnya dari Allah. Dan yang mengerti bahwa apa? Bahwa fokusnya adalah meneruskan Injil itu kepada orang lain. Nah saudara mari kita lihat bersama-sama
apa saja esensi melayani yang harus dilakukan murid Kristus dengan segenap tenaga. Sudah siap? Mari kita lihat ayat 28. Bagian pertama, saya potong di situ saudara. Mari kita baca 2-3. Dialah yang kami beritakan. Menurut saudara D ini huruf D besar atau D kecil? Maka dalam pelayanan yang diberitakan pendetanya atau isi dari firman Allah. Atau Kristus yang diberitakan. Mas saudara, kalau saudara mengerti di gereja kita di MCC. Kita dengan sengaja tidak mau menciptakan tokoh-tokoh tenar, populer kalau saudara rasakan. Tidak ada juga kita mempunyai kepikiran bahwa artis harus memenuhi panggung kita supaya orang datang. Tidak saudara. Yang harus menarik perhatian dunia adalah Kristus yang diberitakan. Injil yang diberitakan. Maka kemanapun kita lihat ada orang-orang Kristen atau pemimpin rohani, kita berkata, wow, dia menarik. Kenapa dia menarik? Karena dia memberitakan Kristus. Karena dia membawa pesan Injil. Karena dia mengumandangkan kasih Allah yang besar atas manusia itu. Maka itu menjadi menarik. Tapi kita lihat dunia saat ini. Yang menarik justru yang bukan Injil. Ada yang khotbah dengan cara terbang dari atas. Lalu Alkitab dijadikan bola ditendang-tendang. Lalu ada DJ di mimbar. Lalu ada ini, ada itu. Gereja mencoba untuk menyesuaikan diri tanda kutip. Tetapi ketika dia menyesuaikan diri, dia melanggar kebenaran yang harusnya tidak boleh dilakukan. Jadi poin yang pertama kalau saudara bicara tentang melayani segenap tenaga, saudara jangan sampai begini ya. Kita sudah segenap tenaga sungguh-sungguh habis semuanya, ternyata salah. Kan sayang. Naik tangga udah tinggi sekali sampai di ujung, ternyata tangganya berada di rumah yang salah. Kan turun lagi akhirnya. Kepahitan, kecewa dan sebagainya. Saudara dengar baik-baik, Yesus harus menjadi pusat dari segala pelayanan. Amin. Yesus. Jadi berita tentang Kristus dan penebusannya di atas kayu salib untuk kita manusia berdosa harus menjadi headline di setiap surat kabar kehidupan kita. Ketika orang bertemu dengan kita, ya kita menjawab kebutuhannya secara profesional, pekerjaan, kemudian kita bisa mempunyai skill untuk melayani, mendengarkan, active listening, kita bisa memberikan solusi, tapi saudara dengar baik-baik, semua itu harus berpusat pada kebenaran Injil. Amin. Maka Paulus pernah menegur jemaat di Korintus dan berkata apa saudara? Kalian ini punya gereja sesama orang percaya, tapi mencari wasit, mencari penasehat dari orang di luar gereja. Enggak benar, kenapa? Beda konsep bro. Kita beda kebenaran. Maka Paulus berkata, emang kalian enggak bisa beresin sendiri di dalam komunitas? Dan dia bertanya lebih mendalam lagi, emang kalaupun ada yang merasa benar, enggak bersedia untuk mengalah. Supaya enggak terjadi keributan terus menerus di jemaat Korintus. Saudara, makanya Paulus memperingatkan jemaat di Korintus terhadap Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Mari saya akan buka saudara 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Bersama-sama saudara jangan menunggu, silakan Alkitabnya dibuka masing-masing. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata apa? Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima, ayat 3, kita lihat di sini pasal 3 ayat 13 sampai 15 dikatakan apa? Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, namanya rasul ya, tapi palsu. Ya, nama boleh sama pendeta, tapi palsu. Mengerikan kan Bapak Ibu? Tapi ini ditulis firman Tuhan. Pekerja-pekerja yang curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Maka saudara dengar baik-baik. Ada yang namanya gereja tapi ternyata bukan gereja. Sampai sekarang saya juga sangat gak setuju saudara. Orang mengenal ada gereja setan. Kan lucu. Menggabungkan kata gereja dengan setan saja udah gak cocok saudara. Ya, emang ada, perkenalkan hamba Tuhan hari ini. Ya, dia adalah pria wanita. Kan gak bisa saudara. Pria ya pria, wanita ya
Wanita. Gereja eklesia itu orang-orang dalam kegelapan dipanggil keluar kepada terangnya yang ajaib. Halo? Tapi kemudian dari gelap menjadi terang, terus di belakangnya setan. Nah, gimana ceritanya? Bapak segala pendusta, kegelapan, penipu ulung. Nggak bisa dikombin. Maka gereja ya gereja, setan ya setan. Halo? Amin? Nah saudara, mari kita lihat. Ini berita ya, sudah bisa cek. Yang saya tampilkan di sini saudara, itu semuanya ada di internet. Saya hanya comot-comot saja. Skandal mujizat palsu, pendeta hidupkan kembali orang mati. Ternyata ini rahasia di baliknya. Ada rahasianya saudara. Rahasianya apa kita bisa lihat? Di pendeta Afrika Selatan, Aflukau. Menghebohkan dunia saat dia menunjukkan kemampuannya di syuting live. Menghidupkan orang mati. Tapi ternyata saudara, menurut berita dari Eyewitness News, pria itu adalah Brighton dari Zimbabwe dan bekerja di sebuah perusahaan kayu. Dan ini bukan pertama kalinya si Brighton menjadi aktor dalam mujizat ini. Udah beberapa kali. Lalu donasi masuk, uang masuk, exposure, diundang ke sana kemari, dapat persembahan kasih, bla 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 bla, palsu. Karena esensi melayani bukan itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian kita juga mengenal, sekali lagi saya cuma ambil di YouTube saudara. Di situ dituliskan, Benny Hinn confesses to false prophecies and ask for forgiveness. Dengan bahasa Indonesianya adalah bahwa dia mengakui bahwa dia secara palsu bernubuat dan minta maaf. Ada transkripnya, saudara bisa lihat. Kemudian dia berkata apa di bagian kuning? I don't want to get to heaven and be rebuked. No, I think it's time we say it like it is. The gospel is not for sale. Yang setuju katakan amin. Ini benar nih ngomongin ya. The blessings of God not for sale. Amin. And miracles are not for sale. Betul? And prosperity is not for sale. Saudara beritahu saya, laporkan kepada saya. Kalau gereja ini memberikan pelatihan pendalaman Alkitab berbayar, kasih tahu saya saudara. Halo? Kalau kemudian ada namanya sekolah doa itu harus bayar, beritahu saya saudara. Nah kalau kemudian Pak kita ada kebutuhan untuk konsumsi, mereka hanya mengganti konsumsi, silahkan. Make sense. Kita mau kelasnya ber-AC, kita mau kelasnya aksesnya ada lift, kita mau ibadah seindah begini. Maka saudara saya nggak pernah ancam-ancam jemaat, ada belala, pengerip, belala, belalang tempur gitu ya. Saudara kalau kita mau terus bersekutu dan ini butuh biaya, ayo kita kontribusi. Jumlahnya berapa? Tuhan gerakan berapa, yang penting sukacita. Amin. Nggak ada itu hukum Taurat lagi, harus begini, harus begitu, enggak saudara. Tapi kalau saudara mau mempraktekkan iman, pemberian, persekutuan, silakan lakukan. Tetapi saya terganggu dengan kalimat pertama, I don't want, saya tidak mau pergi ke surga, lalu begitu nyampe di surga, saya disuruh keluar. Kenapa? Karena kalau dia tidak percaya Yesus, imannya palsu, nyampe surga saja enggak. Masa kita masuk ke surga, tiba-tiba diusir keluar dari surga? Nyampe aja enggak saudara. Halo? Amin. Maka kita bisa mengerti hari ini adalah cerita-cerita yang kita bisa pelajari. Maka bagi Bapak Ibu Saudara yang suka menyukai ada model hamba Tuhan, ya kan? Posting-posting seneng kalau foto sama dia, kita nggak pernah bangun budaya itu di MCC Saudara. Amin. Yang harus menarik adalah Injil. Itu satu-satunya, bukan salah satu Saudara. Bukan salah satu yang terpenting, tapi satu-satunya yang penting. Maka Saudara, peringatan atas hadirnya nabi palsu, guru palsu juga diberitahu oleh 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Mari kita lihat. Dari Simon Petrus hamba, betul ya? 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, dari dulu sudah ada saudara. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Nanti kalau kelas encounter coba ditanya, Pak Bapak guru palsu atau enggak? Kalau pengajarannya nggak sesuai Alkitab, guru palsu. Ada ciri-cirinya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Menyangkal antikristos, itu bahasa aslinya. Antikristus.
Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Beritahu sebelahnya dengan mata melotot, banyak orang. Banyak gak saudara yang disesatkan? Banyak. Banyak gak yang imannya ke pendeta? Banyak. Banyak gak kebanggaannya ketika dia bisa dekat dengan pendeta? Banyak. Bahkan saudara kalau kita lihat mimbar-mimbar, sorry to say, ada orang-orang yang karena popularitas duniawi ditaruh di mimbar. Padahal ini ruang kudus. Bukan berarti bahwa kita semuanya kudus yang di mimbar, bukan itu. Tapi artinya adalah, apakah orang ini benar-benar dia memahami Injil yang dia mau beritakan. Maka tidak mudah kata Alkitab menjadi guru. Jangan mau jadi pengajar katanya. Penghakimannya double-double. Maka saudara kalau ada khotbah di mimbar MCC BSD ini saudara, lalu saudara mau diskusi, Pak sepertinya konteks kontennya nggak begitu, ayo kita diskusi. Kita mau terima masukan. Demi apa saudara? Pengajarannya tidak menyesatkan. Ya, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, ia akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jelas, jelas. Saya nggak tahu pernah nggak dengar Pastor Asa Boas berkata bahwa Tuhan membawa saya di sebuah got, lalu saya masuk ke situ, lalu saya menemukan dan saya melihat ada 3 nama orang yang akan memberkati saya. Enggak. Saudara bisa nggak Tuhan lakukan itu? Bisa. Kalau itu sesuai rencananya bisa. Tetapi ini dikatakan ada cerita-cerita isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara baca dan lakukan saja yang bisa dibaca, yang bisa dilakukan. Ngapain kita cari-cari yang nggak ada bacaannya saudara? Ini aja dulu. Maka kalau kita perhatikan tadi di Kolose pasal yang pertama saudara, ada frasa rahasia yang tersembunyi. Perjanjian lama sampai Israel zaman sekarang masih jadi rahasia buat mereka bahwa Mesias sudah datang. Mata mereka masih tertutup. Tapi kata Paulus, rahasia yang tersembunyi itu adalah Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Maka saudara bisa baca Roma 16, 25-26, dia berkata bahwa Injil yang kumasyurkan, kata Paulus. Jadi yang dia bawa, yang dia beritakan hanyalah Kristus. Orang Kristen hanyalah alat untuk membawa orang kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Coba kasih salam ke sebelahnya, katakan hai alat. Supaya kita sadar. Kita bukan inti, kita bukan poin, kita hanyalah alat. Maka ada orang-orang di luar sana yang belum mendapatkan rahasia itu. Mereka masih tertutup. Mereka masih takut dengan dosa, hukuman mati dan neraka. Kita yang sudah dibukakan oleh Allah dengan kehadiran Kristus sebagai Mesias. Yang tadinya berada di antara kita, yang sekarang sudah hadir di dalam hidup kita. Kita harus beritahu orang-orang ada rahasia, mau dengar nggak? Amin saudara? Ya. Maka Yesus harus menjadi pusat atau Injil yang menyelamatkan itu. Harus apa saudara? Beritakanlah Injil yang menyelamatkan, bukan yang lain. Yang mau katakan, amin. Ya, itu yang pertama. Maka hati-hati saudara, dalam kita mendengarkan khotbah, dalam kita mendengarkan pengajaran di TikTok, di Instagram, di Facebook, YouTube, kita perlu mengerti saudara. Oleh karena itu saudara, saya punya teman, pengusaha-pengusaha juga, mereka orang bisnis. Bayangkan sekarang sekolah Alkitab isinya banyak orang bisnis. Kenapa saya tanya ke mereka? Ya Pak, karena saya udah gak mau dibohongin pendeta. Cara untuk supaya saya tahu tas ini asli atau palsu, maka saya perlu punya yang asli. Baru saya bisa bandingkan ini asli atau tidak, kan begitu. Clear ya Bapak Ibu ya? Maka silakan jika ada pembelajaran saudara ikuti. Nah yang kedua ayat 28 lainnya mengatakan apa? Mari kita baca 2, 3. Bila mana tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang. Saudara perhatikan kalau sudah diulang 2 kali saja udah penting. 3 kali sudah amat penting. Ada frasa di situ tiap-tiap orang, tiap-tiap orang, tiap-tiap orang. Maka manusia harusnya menjadi target utama pelayanan kita. Coba lihat sebelah kanan kirinya manusia, jika iya itulah yang harus kita layani. Ingat mertua kita yang nyebelin itu, atau kita jadi mantu yang nyebelin buat mereka. Mereka juga manusia. Jika manusia, itulah target pelayanan kita. Saya punya anak 2, respon secara rohaninya berbeda-beda. Tapi ketika saya cek dengan istri saya, mereka manusia. Berarti itu target pelayanan saya. Halo?
Ada anak-anak di bawah kolong jembatan, ketika kita dekati, kita cek, ternyata manusia. Berarti itu juga menjadi target pelayanan kita. Tapi di gedung-gedung mewah, di kantor-kantor, saya bertemu dengan orang-orang yang keren-keren, hebat-hebat secara finansial. Saya cek mereka, ternyata manusia juga. Berarti target pelayanan kita. Bagi Tuhan, satu jiwa di bawah kolong jembatan dengan satu jiwa di gedung mewah, sama-sama jiwa di hadapan Tuhan. Amin. Tapi dalam pelayanan bisa terjadi salah target. Maka saya ingin sampaikan saudara, gereja kita ke depan perlu terus untuk refining, terus pemurnian. Jangan sampai target pelayanan kita hanya program, hanya acara, hanya uang, hanya fasilitas. Kita harus keluar dari situ. Maka jika parenting project tidak mengkumandangkan Injil, kita tutup dalam nama Yesus. Maka jika encounter empower excellent itu tidak mengkumandangkan Injil, kita tutup. Saudara, ada orang bilang mau pelayanan susah amat sih Pak. Harus encounter 10 pelajaran, empower 8 pelajaran. Bahkan ada yang berkata mau nikah aja minimal 6 bulan kelas BPN. Saudara S1 berapa tahun? 4 tahun. Menikah mau 4 tahun? Mau 8 tahun? 12 tahun? Kan maunya seumur hidup kan? Belajar 6 bulan aja bilang lama. Untuk kita, bukan. Untuk saudara. Halo? Encounter memastikan orang berjumpa dengan Tuhan dan dia dipulihkan. Maka dia siap untuk melayani Tuhan. Enggak membeli di tengah jalan. Empower dijelaskan nanti bagaimana secara hubungannya kita menjadi pelayan Tuhan. Maka nanti ketika ada konflik kita bisa selesaikan. Enggak membeli di tengah jalan. Bukan berarti mereka paling hebat, tidak. Tapi tanggung jawab kita memperlengkapi saudara dengan pengajaran yang alkitabiah untuk kita dipersiapkan melayani Tuhan karena tantangannya tidak semudah yang kita pikirkan. Amin. Ini bukan syarat. Ini justru sebuah privilege. Saudara dengar baik-baik. Melayani Tuhan itu bukanlah beban yang kita pikul. Melayani Tuhan adalah hadiah yang kita buka. Amin. Bukan beban, tapi hadiah. Kita buka, kita ambil, kita masuk di dalamnya. Amin. Maka saudara bukan juga aktivitas, rutinitas, popularitas, dan tas-tas yang lain saudara. Bukan itu. Maka kalau kita menemukan gereja kita seperti ini saudara, kita cek ujungnya apa. Kalau ujungnya tidak ada Kristus yang diberitakan, orang tidak bertumbuh rohani, tidak mengenal firman Tuhan, tidak bertumbuh dalam kedewasaan yang penuh, maka kita perlu tutup sekarang juga. Amin. Saudara sebagai jemaat bisa bertanya, Pastor Ellen, kita lakukan ini, objektifnya ke Injil apa? Tanyakan saudara. Kalau bisa dijelaskan, oke, kita support. Amin. Ya, maka target pelayanan tiap-tiap orang itu bukan hanya 1 orang, 2 orang, orang-orang kasta tertentu, tapi universalitas. Semua yang dianggap orang. Dan bagaimana cara kita melayani? Nah, ini saudara kadang-kadang kita baca Alkitab, kita berkata bahwa cara melayani ada 2, yaitu nasihati dan ajari. Kan enggak begitu saudara. Maksudnya Paulus kasih contoh. Contoh melayani manusia itu apa? Nouteteo. Kita kasih nasihat. Bahkan arti kata nouteteo itu adalah memperingatkan juga. Itulah melayani manusia. Diingatkan. Penting enggak beli barang ini, kalau enggak ngapain harus dipaksain. Mau menikah sama beda agama, nanti begini-begini gimana, kita nasihati, kita peringatkan, suami-suami angkat tangan. Kalau istrinya kasih nasihat, kita terimanya dengan puji Tuhan? Atau emang lu siapa? Nah itulah yang harus bertobat itu saudara. Istri-istri angkat tangan, kalau suaminya kasih teguran atau peringatan atau nasihat, gimana respon kita? Bukankah itu tanda kita melayani dia? Tanda kita mengasihi dia? Bukan hanya itu, ada ajari didasko. Nah didasko itu bukan mengajarkan bagaimana nyanyi supaya nggak falas, bukan itu. Didasko itu bukan bagaimana kita belajar cryptocurrency, kita belajar main saham, kita belajar main investasi, bukan itu. Tapi konteks di Alkitab didasko itu adalah sound doktrin, doktrin pengajaran yang sesuai dengan kebenaran yang Yesus ajarkan buat kita. Maka ada pengajaran tentang pernikahan, ada pengajaran tentang pekerjaan, ada pengajaran tentang macam-macam saudara. Maka kita bisa punya banyak doktrin. Doktrin itu artinya pengajaran. Ya. Maka saudara kita bisa lihat aplikasi yang kedua, mari fokuslah melayani manusia, bukan yang lain. Ada yang bangga sekali saudara menjadi siapa?
menjadi pengkhotbah. 30 tahun menjadi WL, 50 tahun menjadi asyir, 70 tahun. Tapi ada nggak manusia yang kita sentuh? Bahkan kalau saudara berkata, ini di gereja luar ya saudara ya, saya ini tim doa. Maka dia ketemu cuma tembok sama gitar. Dia nggak merasa perlu untuk ketemu orang, saudara. Kalau kita berdoa sungguh-sungguh tenggelam dalam hadiratnya, ini kata-kata mereka. Begitu mengerti mengenal isi hati Tuhan, kita buka isi hatinya. Apa saudara? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Maka event pendoa pun harus ketemu dengan manusia lain. Amin. Ya, nggak bisa kita berkata aku bukan penginjil Pak, aku adalah ini, aku adalah itu. Enggak bisa. Semua kita Tuhan berikan karunia, kemampuan, potensi, talenta surgawi. Dan saat dibutuhkan dan dia berkehendak, dia akan aktifkan itu lewat kita. Amin. Ya. Maka saudara perhatikan baik-baik, mari kita kembali refokus kita. Target utama pelayanan, apapun pelayanannya, pastikan ada manusia yang terlayani di situ. Dan yang ketiga yang terakhir, ayat 28 selanjutnya dikatakan, mari kita baca 2-3. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Sehingga saudara, sempurna Kristus haruslah menjadi tujuan akhir pelayanan. Tujuan akhir pelayanan bukan bangun gedung yang banyak makin mewah. Gereja terbesar di Indonesia. Semua gereja bangun di PIK. Nanti kurang dana tinggal minta ke jemaat. Puji Tuhan jemaatnya kaya-kaya. 300 miliar terkumpul dalam waktu sebulan. Ini terkumpul, ini terkumpul, ini terkumpul. Saudara kalau diikuti firman Tuhan berkata bahkan saudara orang paling kaya yang namanya Salomo. Dikatakan manusia gak akan pernah puas. Sudah punya gereja menderita saudara. Puji Tuhan mujizat. Tuhan berikan gede banget gerejanya. Sekarang bikin yang lain lagi. Bahteranu. Bikin lagi. Nanti apa? Ruang Maha Suci, Maha Kudus. Pokoknya di perjanjian lama ntar dibikin semua saudara. Nah pertanyaannya adalah. Apakah itu sesuatu yang membangun manusia? Silahkan saja kalau bisa ditarik ke sana saudara. Tapi kadang-kadang di tengah proses pembangunan. Waktunya habis hanya untuk memikirkan bagaimana cari uang. Yang seharusnya bisa dilakukan bagaimana membangun orang. Maka saudara, target kita kepada anak-anak. Seperti Pak Nathanael pernah katakan, warisan yang terbaik adalah warisan iman. Apakah anak kita ketika susah dia berkata Tuhan Yesus? Atau yang lain? Apakah anak kita di kelas di sekolah kata-katanya kotor dan kasar seperti mereka? Atau justru mereka yang berkata, nggak boleh loh. Itulah sudah tanggung jawab kita. Maka sempurna Kristus adalah tujuan akhir pelayanan. Nah masalah orang Kristen seringkali tujuannya bukan memberi, tapi mendapat. Saya ke gereja ngapain? Supaya dapat berkat. Supaya dapat. Oke saudara, kalau saudara mau dapat firman itu oke saja, nggak masalah. Namun perhatikan baik-baik. Di dalam Kristus, Injil itu clear. Definisi Injil adalah Tuhan datang ke dunia. Kita yang harusnya mati diberikan keselamatan. Injil adalah memberi. Bukan menuntut. Amin. Ya. Halo. Injil itu memberi bukan menuntut. Sekali lagi saya katakan. Maka jika saudara identitasnya ada pelayan. Semangat kita memberi. Apa yang bisa kita beri? Hidup untuk Kristus. Mati keuntungan kata Paulus. Saya ngomong itu aja bergetar juga saudara. Mati keuntungan, hidup untuk Kristus. Apakah itu terproyeksikan di dalam kehidupan kita? Maka kalau dalam obrolan-obrolan kita saudara, yang nanti kita ceritakan hanya apa? Hanya sebatas frasa-frasa duniawi, maka jangan-jangan kita pelayan palsu. Maka kata memimpin di situ, paristemi, ternyata bukan begini. Bukan itu. Makanya perlu untuk kita belajar bahasa aslinya juga. Ternyata paristemi itu artinya to stand by atau provide, menyediakan. Sudah tahu stand by? Saya yakin Pastor Boas dan Pastor Alan sudah kasih nomor kan di situ kan. Nah puji Tuhan saya lihat nggak ada jam kerjanya tuh. Berarti jam 3 pagi bisa dihubungi itu. Benar nggak? Stand by. Kenapa? Identitasnya pelayan jemaat. Halo? Jangan sampai juga ada orang, Pak, tolong doakan saya Pak. Saya sekarang lagi sakit, bla bla bla. Oke bentar, saya cari dulu ya. Siapa orang yang karunianya kesembuhan ya. Mati duluan. Mati hidupnya di tangan Tuhan, tapi kan kita nggak lakukan apa-apa.
Sebagai orang percaya kita datang kita doakan dalam nama Yesus. Emas perak aku nggak punya tapi nama Yesus yang bisa menyembuhkan. Amin saudara. Kita bisa melayani semua orang. Maka standby bicara tentang apa? Tentang bahwa saya siap sedia untuk terus bisa melayani siapapun manusia yang Tuhan percayakan kepadaku. Dan kata sempurna jangan bergetar dulu saudara. Ternyata sempurna itu teleios itu bicara matang dewasa penuh. Lengkap. Bukan sempurna itu tidak ada kelemahan. Bukan sempurna itu body goal-nya tercapai. Bukan itu. Tapi ada pertumbuhan. Ada kedewasaan. Maka Paulus menegur jemaat di Korintus. Dengan adanya perselisihan, perseteruan, pertengkaran. Bukankah itu menunjukkan kamu masih manusia duniawi? Dan Paulus katakan 2 kali. Yang pertama berkata begini. Makanan keras tidak bisa kuberikan. Yang lembek-lembek kenapa? Lu belum mampu. Beberapa tahun setelahnya, 3 tahun setelahnya datang lagi. Sekarang pun kamu belum mampu. Berarti kan gak ada pertumbuhan saudara. Gak ada perubahan. Maka perhatikan kalau kita hari ini berjemaat sudah 5 tahun. Dulu belum rajin baca Alkitab, sekarang masih belum rajin juga. Gak ada pertumbuhan kan? Halo? Maka kalau jemaat saudara ditanya oleh gembalanya. Gimana saat teduhnya masih baca enggak? Saudara jangan marah, pindah gereja. Ya. Ngapain sih nanya apa? Terus kalau enggak nanyanya gitu, gembala nanyanya apa? Kamu punya duit berapa? Begitu saudara. Ya. Baru kita bisa tinggalkan kalau nanyanya duit terus. Tapi kalau ditanya tentang gimana kerohanian, hubungan suami istri bagaimana atau apa. Karena pester, to feed, memberi makan. Itulah kata pester. Maka kalau kita menyandang gelar pester tapi enggak ada yang kita kasih makan, palsu. Halo? Lebih baik di take out pesternya. Makanan apa? Makanan rohani. Kadang duniawi juga kita kasih makan. Tapi untuk hidup bukan lagi buat saya. Tapi buat orang-orang yang Tuhan percayakan. Amin. Maka kita perlu matangkan anak-anak kita. Kita matangkan menorah stars. Kita matangkan teens. Sungguh-sungguh serius kita. Mau masuk kehidupan mereka sampai mereka bisa dimatangkan. Saya buat materi sampai sekarang belum saya kirim ke Pastor Yosi. Acaranya Rebo sesi saya. Sesi saya Rebo. Kenapa? Matangkan dulu. Inilah alasan terbaik. Matangkan. Bukan hanya tentang kontennya, tapi ini kalau ke teens masuk atau enggak. Pilihan-pilihan diksinya bagaimana. Kan mereka bosen nanti aktivitasnya apa. Lebih ribet. Kenapa? Karena kita segenap tenaga. Tadi pagi saya ngajar saudara di Double Tree. Kalau sudah lihat Instagram saya posting. Jam 8 sampai jam setengah 10. Sampai jam 10 kurang. Saya khotbah. Nanti jam 1 saya masuk lagi saudara. Jam 1 siang sampai jam 5 sore. Semalam istri saya nunggu saya, sesi saya malam adalah jam 7 sampai jam 10 malam. Ya. Mereka saking maunya saya ngajar saudara, ya udah malam gak apa-apa. Tapi gak bisa, saya khotbah. Saya bisa gampang ada training. Gak bisa, tolong diganti. Tapi kan kalau terus menerus saya mesti cek kan. Ini alasannya apa? Kalau alasannya rohani bisa dijustifikasi, oke. Tapi kalau alasannya adalah ujung-ujungnya cuan-cuan terus, something wrong. Betul saudara? Maka saya bilang, saya bisanya Sabtu malam, karena ada rapat kemarin, raker kita, jam 7 sampai jam 10, saya bisa, jam 12 pun silakan kalau mau. Dan saya bisa lagi jam 8 sampai jam setengah 10, dan jam 1 sampai jam 5 sore. Oke Pak Antah, kita ambil semua. Ya puji Tuhan, ternyata dalam keberanian iman, pelayanan tetap jalan, duitnya tetap dapat, dan lebih penting bermegahnya adalah apa? Saya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Enggak mau, ya sudah, Tuhan juga bisa berkati lagi. Amin saudara. Ini kan sesuatu yang bisa kita lakukan. Maka gereja harus menghasilkan murid Kristus yang dewasa. Bukan hanya pengunjung gereja yang setia. Amin. Saudara, gereja di luar sana membangun bangunan. Singernya 17. AC-nya 50 PK. Bayaran, saudara tahu bayaran artis-artis itu minimal 25 juta. Pengkhotbahnya jauh lebih murah daripada artisnya. Karena artis lebih penting daripada pengkhotbahnya, saudara. Karena pengkhotbahnya sekolah Alkitab nggak cari duit. Yang sana nggak sekolah cari duit. Di gereja menghargai yang cari duit. Ini bukan sebuah kemarahan-kemarahan duniawi, bukan saudara. Kita perlu kembali kepada sebuah esensi bahwa gereja itu apa. Amin. Dan saudara, kita doakan siapa tahu nanti Pastor Teddy, Pak Teddy ini terkenal jadi artis kan. Nah kalau dia benar saudara, lalu dia sudah hidup dari situ, dikenal masyarakat, public figure. Saya yakin,
Dia jadi bintang tamu di BSD, nggak mau terima bayaran, saudara. Amin. Jadi kita nggak tentang lu mau jadi apa, nggak apa-apa. Tapi kita tahu ujungnya buat siapa. Sempurna Kristus, itulah tanda orang tadi, saudara. Sorry, nggak usah pak, saya mau jalankan. Ya. Tapi kalau saudara kemudian memang membuang diri saudara tanda kutip ke dalam pelayanan. Lalu ada orang yang memberikan bulanan, terima saja karena itu penyertaan Tuhan. Amin. Ya. Maka saudara, kalau kita baca Efesus 4 ayat 11 sampai 15 juga sama. Bahwa ada pemberita Injil, ada pengajar, semua tujuannya adalah apa? Supaya diperlengkapi, dibangun, dan juga menjadi apa saudara? Menjadi dewasa sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu tujuannya. Ya. Maka kalau kita perhatikan saudara, kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15, ya kita baca aja lah saudara. Ya biar nggak penasaran. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Dialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil, gembala dan pengajar untuk, ini saudara ya. Dialah yang memberikan baik rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Stop kan? Ada lagi yang lain? Bisa nggak Tuhan tambahkan yang lain namanya selain ini? Bisa. Ya, saya makan sate, nasi goreng, bakso dan bihun. 4 kan? Apakah makanan hanya 4? Belum tentu, kan nggak mungkin disampaikan semuanya. Lalu kita berkata hanya ada 5. Nggak bisa saudara. Ya. Ini adalah cara berkomunikasi seseorang. Maksudnya apa? Dengan berbagai jenis pelayanan yang Tuhan ciptakan. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang Kristus. Kedewasaan penuh dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan. Mereka yang menyesatkan. Ayat 15 kita baca 2-3. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Amin. Ujung-ujungnya adalah keserupaan dengan Kristus. Kedewasaan, kematangan itulah menjadi target pelayanan kita. Dan saudara perhatikan baik-baik. Ayat 29 kalau saya yang pertama dikatakan apa? Dengan kuasanya itu artinya jelas. Bahwa dia tidak berkata ini dari kepandaianku. Tapi ini dari kekuatan Roh Kudus yang ada di dalamku. Maka jika saudara menyadari ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Saudara bisa dipakai seperti Paulus dipakai Tuhan. Amin. Beritahu sebelahnya, kamu bisa dipakai melayani Tuhan. Amin saudara. Ya. Mari kita lihat bersama-sama aplikasi yang terakhir adalah apa saudara? Seriuslah membangun kerohanian bukan yang lain. Saudara, kalau saudara sudah bosan dengar Alkitab, sudah bosan dengar pengajaran, sudah bosan kita nyanyi menyembah Tuhan, something wrong saudara. Karena apa? Karena ayatnya berkata lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 sejuta hari di tempat lain. Kalau kita manusia rohani, kita suka semua yang rohani. Kenapa kita nggak suka yang rohani? Mungkin kita masih manusia duniawi. Maka hari ini saudara, saya mau menyuarakan buat kita semuanya, pelayan Tuhan itu bukan mereka yang punya jabatan di gereja, pelayan Tuhan adalah identitas kita semuanya yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Amin. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita perlu melayani dengan segenap tenaga di mana kita berada, di mana kita bekerja, dan dengan siapa kita berada. Tetap yang namanya melayani itu bukan aktivitas, tapi identitas. Saudara berdiri bersama-sama dengan saya, beritahu sebelahnya katakan Yesus adalah pusat dari segala pelayanan. Dialah yang kuberitakan. Itu gak usah diulang yang itu. Injil yang menyelamatkan, itulah kekuatan yang akan menghidupkan orang-orang yang berdosa di luar sana saudara. Dan yang kedua beritahu sebelahnya, manusia adalah target utama pelayanan kita. Kalau kita hanya melayani program, melayani kesenangan kita melakukan sesuatu, melayani komputer kita, melayani keyboard kita, melayani mic kita saudara, itu sangat nggak alkitabiah. Amin. Apa yang kita lakukan harus bersentuhan dengan kehidupan manusia lainnya. Dan yang terakhir, sempurna Kristus adalah tujuan akhir pelayanan.
Amin saudara. Maka gereja yang mau membangun kesempurnaan dengan Kristus, kita akan mengajarkan bahwa ada penderitaan. Kita akan mengajarkan bahwa ada pertolongan dan berkat Tuhan. Kita mengajarkan bahwa hidup ini saudara harus untuk tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Amanat agung harus menjadi bagian hidup kita yang melekat, dekat, erat. Amin. Ini yang terjadi saudara. Ya. Dan mari bersama-sama kita saling menguatkan jika saudara hadir dengan suami istri atau dengan anak-anak. 3 hal ini menjadi esensi dalam pelayanan kita.